Mobil Tesla ini sempat dipamerkan influencer dan pegiat medsos Indra Kents di akun YouTube-nya. Diduga mobil ini merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong Indra Kents. Sejumlah aset milik Indra Kents yang berada di kota Medan, Sumatera Utara, Rabu sore juga disegel. Polisi menyatakan dari pemeriksaan 14 korban aplikasi Binomo, kerugian mencapai 25 miliar rupiah. Sudah melakukan penyitaan yang pertama antara lain bukti transfer, kemudian rekap deposit, kemudian penarikan di Binomo, kemudian ada konten video dan YouTube daripada saudara Ika, kemudian print out legalisir akun YouTube milik Ika, 1 unit mobil Tesla, dan 1 unit handphone. Selain mobil listrik mewah, polisi juga menyegel 2 rumah mewah yang terletak di kawasan Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara. Kedua rumah mewah yang disegel merupakan rumah milik Indra Kents. Salah satu rumah bahkan belum ditempati dan terlihat dalam proses tahap akhir pembangunan. Sedangkan satu rumah lagi yang masih berada di dalam satu area perumahan yang sama disebut merupakan rumah yang akan dihadiahkan Indra Kents kepada orang tuanya. Petugas memasang stiker bertuliskan larangan mengalihkan rumah ke pihak lain di kedua rumah. Petugas disebut juga akan menyegel beberapa aset Indra Kents lainnya, termasuk diantaranya sebuah bangunan kantor. Terkait kasus Indra Kents, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri juga mengusut aliran dana 2 miliar rupiah ke pacar Indra Kents, Vanessa Kong. Setelah dicecar 20 pertanyaan, Vanessa mengaku uang 2 miliar itu diberikan untuk kepentingan bisnis. Dirinya menyatakan hingga kini hanya menerima sebesar 10 juta rupiah. Selain Vanessa Kong, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan orang tua Vanessa Kong yang berinisial R. Namun karena sedang sakit, pemeriksaan R akan kembali dijadwalkan 15 Maret mendatang. Janjikannya itu kan di sekitar 2 M, tapi dikasihnya hanya 10 juta. Itu 10 juta itu bakal disita polisi ya Pak ya? Nanti akan didalami, pasti tentunya penyidik nanti akan melihat kalau itu kaitan dengan aliran dana daripada tersangka, pasti akan dilakukan penyitaan. Kita akan koordinasi terus dengan OJK, dengan PPATK juga kita. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menetapkan influencer Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option. Doni pun langsung ditahan polisi. Menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan yang berstatus saksi diperiksa selama 13 jam di gedung Bareskrim Polri, didampingi kuasa hukumnya. Doni yang sempat ditanya 90 pertanyaan, menyatakan menyerahkan seluruh perkaranya pada pihak kepolisian. Saya sudah udah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, kini sudah memblokir rekening milik para influencer yang terjerat kasus investasi bodong. Memang ada beberapa nama, pastinya sudah sangat banyak di media disebut-sebut namanya. Dan kita terus melakukan penyelusuran dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan nanti juga akan ada nama-nama baru yang dimunculkan dalam hal ini jika polisi sudah melakukan pendalaman terkait dengan berbagai pembuktian. Dalam kasus investasi bodong ini, influencer Doni Salmanan dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pentingnya literasi dan waspada dengan rayuan investasi dengan tawaran keuntungan tinggi, serta tak tergiur dengan glamornya para influencer yang mempromosikan sejumlah investasi, akan jadi benteng masyarakat agar tak terjebak dalam investasi ilegal yang berujung merugi dan dibohongi.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus praktik pencucian uang oleh para afiliator investasi bodong. Ada dugaan kekayaan para afiliator binary option diperoleh dari hasil penipuan dengan cara pencucian uang. Pengguna platform binary option atau instrumen trading online pun melaporkan sejumlah afiliator. Saat ini ada influencer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi binary option. Pertama ada Indra Kesuma alias Indra Kens. Punya pengikut di YouTube sebanyak 1,32 juta dan Instagram 1,6 juta. Afiliator binomo ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ia disangkakan dugaan tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong dan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Satu lagi afiliator dan influencer yang ikut tersandung kasus dugaan penipuan dan pencucian uang adalah Doni Salmanan, afiliator Quotex. Ini kasusnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Doni aktif membuat konten di YouTube channelnya dengan 2,07 juta pengikut dan Instagram ada 2,3 juta pengikut. Untuk afiliator yang satu ini tidak dapat ditangkap berapa total kekayaannya. Namun yang jelas sumber penghasilannya dari kanal YouTube trading dan CEO Salmanan Group itu cukup besar. Saudara, para afiliator ini juga dilaporkan ke kepolisian dengan sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang dan kekayaan mereka terancam disita serta pidana penjara 20 tahun. Untuk kasus Indra Kens, Bareskrim telah bersurat ke Badan Pertahanan Nasional BPN dan PPATK terkait aset Indra. Penyitaan kekayaan dilakukan bila harta diperbolehkan atau sebagai hasil dari diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana. Sejumlah aset yang tercatat dan kemungkinan akan disita mobil listrik Tesla, Ferrari, rumah di Deli Serdang senilai 6 miliar rupiah dan juga apartemen dan rekening berjumlah 4 akun rekening. Kewaspadaan pun perlu ditingkatkan. Untuk Anda yang ingin berinvestasi, ada baiknya mengenali dulu ciri-ciri investasi yang akan Anda geluti. Jangan terbuai janji manis, karakter investasi trading adalah high risk, high return. Jadi jika Anda berinvestasi, jangan berharap untuk instan mendapatkan keuntungan. Benar-benar bijak berinvestasi. Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Tobing juga berulang kali mengingatkan 2L, yakni legal dan logis. Pastikan platform investasi terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai Anda tersesat dan merugi pada akhirnya. Dan paparan saya tadi menandakan atau mengisyaratkan bahwa pentingnya masyarakat memiliki literasi keuangan agar jangan tidak tersesat, gampang terbuai untuk berinvestasi dengan keuntungan secara instan.